Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Salawatullahi wa salamuhu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadratul mukarramin yang saya hormati dan saya muliakan, segenap para asatiz, para hujjaj, para orang tua, para tokoh masyarakat, hadirin, hadirat, para pecinta ilmu, pencari keridhaan Allah yang berbahagia. Wabil khusus selaku Ketua DKM Masjid Riyadul Abidin, akhifillah, guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Ahmad Jarkasi hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umurnya, dalam sehat afiat, diberikan keberkahan dalam hidupnya, amin ya rabbal. Juga yang saya hormati selaku Menteri Perhubungan yang telah menghubungi saya beberapa waktu lalu, saudara saya akhifillah Al-Ustaz Adi Sulaiman. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kekuatan zahir dan batin, kesehatan dan keafiatan yang sempurna. Dan juga di samping saya ada orang tua kita yang selalu kita doakan, dan insya Allah ini menjadi contoh buat kita semua yang muda-muda dan menjadi teladan buat kita semuanya. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Ibu sehat, Bu? Kantongnya pada sehat? Alhamdulillah. Saya doain yang ngaji malam ini insya Allah entar pulang dikasih duit sama lakinya nggak putus. Kalau putus nggak laku. Alhamdulillah summa alhamdulillah ala hazihin ni'mah, atas nikmat yang telah Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita malam hari ini. Dengan mudah Allah melangkahkan kedua kaki kita, dengan ringan kita bisa mengayunkan tangan untuk kembali hadir di majlis yang kita cintai bersama, di masjid kebanggaan kita semua. Dan mudah-mudahan harapan kita masuk dalam kategori hadis Nabi, rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Mudah-mudahan hati kita selalu terkoneksi dengan masjid, sehingga nanti di hari kiamat orang-orang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid, di hari kiamat dapat jaminan dari Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuzilluhumullahu yawma la zilla illa zilluh, akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita membayangkan keadaan hari kiamat itu luar biasa, Bu. Proses yang begitu panjang pasti kita akan melalui. Ketika kita dibangkitkan dari kubur kita semua, digiring kita ke satu tempat yang bernama alam mauqif, tempat kita berdiam, yang bahasa umumnya kita sebut dengan padang mahsyar. Di situ bukan waktu yang sebentar, membutuhkan waktu yang cukup lama. Dalam tafsir surah Yasin yang dikarang oleh Asy-Syaikh Hamamizadah, di mahsyar itu
waktu yang akan kita lalui selama 3000 tahun. Lama apa sebentar, Bu? Maaf ya Pak, ibu-ibu mulu yang saya sapa. Oh ini mah anteng enak, no resek kadang-kadang. Kita meleng aja deh kongkoh padahal kan. 3000 tahun lama apa sebentar, Bu? Lama. Kemudian saat itu beberapa catatan riwayat menyebutkan matahari itu jaraknya kurang lebih 1 meter di atas kepala kita. Kalau di dunia ribuan mil saja, datang waktu siang panasnya luar biasa. Kadang di rumah kita udah nyalain AC, udah kipas angin juga udah, tapi masih juga panas. Bagaimana nanti di yaumil qiyamah yang matahari itu jaraknya cuma 1 meter di atas kepala kita? Maka kata para ulama ketika mensyarahi hadis-hadisnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang mengeluarkan keringat dari tubuhnya itu sampai selutut. Kalau bahasa Bangkanya sedengkul. Ada yang sampai sepuser. Ada yang sampai setenggorokan. Bahkan gak sedikit nanti orang yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Itulah dikatakan di dalam Al-Quran, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Maka dalam hadis Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardaha, beliau pernah mengajukan sebuah pertanyaan kepada suaminya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata ibunda Aisyah, ya Rasulullah, hal yazkuruna iyalahum yaumal qiyamah. Wahai Nabi, wahai suamiku, apakah orang di hari kiamat nanti ingat dengan keluarganya? Ini pertanyaan yang menjadi kekhawatiran Sayyidatuna Aisyah tentang keadaan umatnya Nabi di hari kiamat. Maka beliau ajukan pertanyaan, apakah seseorang ingat dengan keluarganya nanti pada hari kiamat? Maka kata Nabi, iya, seseorang akan ingat kepada keluarganya pada hari kiamat kecuali di 3 tempat. Ini 3 tempat kagak ingat barang sedikit dengan keluarganya. Pertama, saat proses hisab, diperiksa tuh amal kita dari mulai akil balik sampai nanti kita meninggal dunia. Saat itu diperiksa pada hari hisab amal baik dan buruk kita selama keberadaan kita di dunia. Maka ketika itu semuanya akan menerima buku catatan amal, Pak. Ada yang nerimanya dari tangan kanan, Bu. Mudah-mudahan kita semuanya, amin. Ada yang nerima dari tangan kiri. Ada yang nerimanya dari punggung belakang. 3 ini punya makna tersendiri. Kalau yang nerima dari tangan kanan, artinya tuh orang bakalan masuk sorga, kagak pakai mampir lagi ke neraka. Ini mudah-mudahan ibu-ibu yang datang masuk sorga. Mau masuk sorga, Bu? Sekarang. Jadi kalau ibu nerima nih nanti dari tangan kanan buku catatan amal, maka dipastikan masuk sorga, kagak pakai mampir lagi ke neraka. Kalau nerima dari tangan kiri bagaimana? Kalau yang nerima dari tangan kiri, dia bakalan masuk sorga, tapi kudu mampir dulu ke neraka.
Dan kalau nerima dari punggung belakang, ini yang mengerikan. Itu orang dipastikan masuk neraka, nggak ada harapan buat masuk surga. Jadi forever, selamanya berada di dalam neraka. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Allahumma sallimna ya Allah. Mudah-mudahan Allah selamatin kita. Di saat nerima buku catatan amal, seseorang kata Nabi gak bakalan ingat siapa-siapa. Laki kagak ingat bininya, bini kagak ingat lakinya, engkong kagak ingat cucunya. Saat menerima buku catatan amal. Dan buku catatan amal itu kita yang periksa, kita yang lihat. Dari mulai kita akil balik sampai kita meninggal dunia, semua ada di situ. Tidak ada satupun yang terlewati. Tapi ada berita gembira. Di dalam Al-Quran surah An-Naba dikatakan begini, wujuhu yawma izim musfirah dohikatum mustabshirah. Wajah mereka saat membaca buku catatan amalnya itu berseri-seri. Berseri-seri bahasa Jermannya mesem-mesem. Senyum-senyum. Dohikatum mustabsyirah. Allah. Sampai gembira luar biasa. Hingga Allah Ta'ala tanya kepada hamba tersebut, ya abdi, wahai hambaku, ada apa dengan dirimu di saat kau membaca buku catatan amalmu kau tersenyum bahagia? Apa yang membuat kamu gembira wahai hambaku? Kata Allah. Ini hamba nyaut, Pak, ya Allah, bagaimana saya nggak gembira? Gimana saya nggak girang ya Allah? Umur saya cuma 60-70 tahun di dunia, tapi catatan kebaikan saya di sini tertera sampai 100 tahun, 150 tahun. Kira-kira seneng nggak Pak begitu? Sebulan gaji cuma 10 juta, tapi yang masuk ke transferan 20 juta saban bulan. Enak gak begitu Pak? Gurih katanya. Nanti di hari kiamat begitu Pak, Bu. Sampai mereka gembira, ya Allah, gimana saya nggak seneng, gimana saya nggak bahagia. Hidup saya cuma 60-70 tahun, tapi kebaikan saya ini melampaui batas. Sampai 100 tahun. Maka kata Allah Ta'ala, beruntunglah wahai engkau hamba-hambaku, kata Allah, waktu di dunia memiliki anak-anak yang saleh dan salihah. Anak-anak yang soleh dan soleha itu Pak, Bu, di saat ia usai sholatnya, tengadahkan kedua tangannya, munajat kepada Allah Ta'ala dengan ucapan Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghirah. Di saat anak kita membaca doa itu, maka langsung ke transfer melalui rekening kita. Jadi masuk langsung ke rekening amal kita. Saat kita membaca doa itu, langsung masuk ke rekening catatan amal orang tua kita. Makanya jangan pernah ninggalin bacaan itu. Sebagaimana tadi dibacakan doa, kita ikut mengaminkan. Karena kita tiba ngaminin enak. Makanya yang tadi baca doa Ustadz Adi itu bacanya Allahumma ghfir lana wali walidayna atau wali walidina warhamhum kama rabbawna shighar. Tapi kalau baca sendiri Rabbil firli wali walidayya. Jadi kalau mimpin doa kudu ngerti ilmu bahasa Arab. Jangan disuruh mimpin doa, jamaah suruh ngaminin, dia baca doanya Rabbil firli wali walidayya, jamaah ngaminin. Itu namanya orang yang pelit, ngedoain buat dirinya doang sama babanya.
Kan kalau Allahumma gfir lana, ya Allah ampuni kami, waghfir dzunuba walidina, dan juga dosa kedua orang tua kami. Kalimat kami, nahnu dalam bahasa Arab. Ketika dia mimpin doa, dia harus faham dengan redaksi kalimat tersebut. Di saat itu gembiranya luar biasa. Ketika orang tua memiliki anak-anak yang soleh dan solehah. Bayangkan Pak Bu, itu baru bacaan Rabbil firli wali walidayya. Bagaimana kalau kebaikan-kebaikan lainnya? Seorang anak punya rizki, ada majelis ilmu diadakan, dia bantu sajian jamuannya untuk para penuntut ilmu yang pahalanya diniatkan untuk orang tuanya, itu luar biasa. Dia tasarrufkan rizkinya di jalan Allah Ta'ala. Dalam kitab Wasiyatul Mustafa, itu ahlul barzah, orang-orang yang saat ini ada di barzah, termasuk orang tua kita. Kalau kita suka sedekah atas nama orang tua kita, melalui wadah Masjid Riyadul Abidin umpamanya, kemudian diumumkan di hari Jumat atau waktu majelis, sedekah atau sumbangan atau amal jariah atau infak dari fulan bin fulan yang pahalanya ditujukan untuk almarhum orang tuanya fulan bin fulan, kan biasa begitu ya. Saat disebutkan nama orang tuanya, hadiahnya ditujukan kepada orang tuanya, maka orang tuanya pun di barzah mendoakan. Jadi jangan dikira ibu bapak, orang-orang yang saat ini berada di barzah tuh nggak bisa ngedoain yang hidup. Apalagi orang tua kita. Kalau kita bersedekah atas nama orang-orang tua kita, kakek nenek kita, guru-guru kita, mereka di barzah itu mendoakan. Apa doanya? Kata para penghuni barzah, ya Allah, sebagaimana dia telah menerangi kuburku dengan sedekah, maka bahagiakan hidup dunia akhiratnya. Makanya orang yang tahu diri sebagai anak itu, dia punya rizki, dia ingat orang tuanya. Apalagi kalau orang tuanya sudah meninggal dunia. Karena orang-orang yang sudah meninggal dunia itu sudah tidak lagi bisa sholat, zakat, puasa, haji, melakukan kebaikan demi kebaikan. Namun dia tetap mendapatkan transferan pahala, penambah catatan amalnya. Dengan cara apa? Dengan cara yang ditinggalkan melakukan kebaikan diniatkan untuk ayah ibunya. Nih kita datang nih malam nih ngaji. Sekalipun kita niat ngaji buat diri kita, tapi transferan itu juga nyampe ke orang tua kita di alam barzah. Amin ya Rabbal. Dan saat ini bagi ayah ibu kita yang saat ini berada di alam barzah, mereka sedang live streaming, menyaksikan anak-anaknya, menyaksikan cucunya di alam dunia yang duduk di majelis ilmu, majelis yang amat sangat dibanggakan oleh Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi yang pertama tuh kata Nabi, seseorang nanti di hari kiamat kagak ingat siapa-siapa saat dia memeriksa atau membaca buku catatan amalnya. Yang kedua, saat posisinya berada di mizan, ketika ditimbang itu catatan amalnya. Karena deg-degan kita di situ, lebih banyak yang baik apa yang buruk tuh. Maka fokus tuh ngeliatin timbangan tersebut. Kalau yang baik, insya Allah sesuai apa yang dijanjikan dalam Quran, wasiqal ladzina taqau ilal jannati zumara, kita berbondong-bondong masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Dan yang terakhir, yang ketiga kata Nabi, seseorang gak bakal ingat siapa-siapa pada hari kiamat nanti ya, saat dia berada di sirat. Ketika dia melintasi sirat itu, dia gak ingat siapapun, dia fokus. Karena apa? Meleng dikit kepleset dia, maka dia fokus tuh, dia melintasi sirat itu.
Tapi buat umatnya Nabi Muhammad, nggak usah takut, nggak usah khawatir. Nabi doain duluan sebelum umatnya pada nyebrang. Apa doa Nabi? Allahumma sallim ummati. Ya Allah, selamatkan aku punya umat yang sedang melintasi sirat ini. Jangan sampai satu pun dari umatku sampai tergelincir ke jurang neraka. La ardo wa wahidun min ummati finnar. Nabi kita nggak bakal ridho jika ada satu saja dari umatnya sampai masuk neraka. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka ibu bapak, itu baru prolognya, karena tema yang disampaikan berbeda. Yang diamanahkan ke saya ini temanya seputar bulan Rajab. Karena dalam hitungan hari kita akan memasuki bulan Rajab. Persis tanggal 1 Rajab berbarengan dengan tanggal 1 Januari. Wajar orang-orang kita kadang-kadang bulan-bulan Islam tanggalnya pada kagak tahu, kagak hafal, wajar. Karena bulan-bulan Islam bukan bulan terima gajian. Gak ada orang gajian di bulan Muharram, gak ada. Jadi tanggal 1 Rajab itu berbarengan dengan malam pergantian tahun dari 2024 ke 2025. Mudah-mudahan kita semua panjang umur, sehat afiat dalam taat dan ibadat, berkah hidup dunia akhirat. Amin ya rabbal. Bulan Rajab ini dikenal dengan bulan hurum. Dalam ayat surah At-Taubah dijelaskan, inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Tatkala dalam hitungan siklus 1 tahun yang jumlah bulannya itu ada 12, di 12 bulan tersebut ada 4 bulan hurum yang Allah Ta'ala ciptakan. 3 disebut gandengan, 1 terpisah. Apa 3 yang beruntun? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Mana yang terpisah? Rajab. Yang beruntun tadi apa Pak? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Yang misah sendirian Rajab. Minha arba'atun hurum, 4 bulan hurum, 4 bulan yang mulia, 4 bulan yang sangat dihormati. Salah satu di antaranya adalah Syahrul Rajab, bulan Rajab. Bulan Rajab itu juga dikenal dengan Syahrullah, bulannya Allah. Tentu ada kemuliaan, ada keistimewaan, ada keunggulan bulan Rajab tersebut. Jadi tiap-tiap bulan memang punya keistimewaan tersendiri. Termasuk bulan Rajab yang dikenal dengan Syahrullah. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi katakan, khamsul layalin la turaddu fihinna da'wah. Di dalam hitungan 1 tahun itu ada 5 malam istimewa yang ketika seseorang berdoa bermunajat kepada Allah, la yustajabu laha, Allah Ta'ala tidak akan pernah menolak dia punya doa. Artinya doanya diijabah, diterima oleh Allah Ta'ala. Jadi dalam 1 tahun itu ada 5 malam spesial. Pertama, malam Jumat. Kedua, malam nisfu Sya'ban, malam pertengahan bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini kalau masyarakat Jakarta, orang-orang Betawi khususnya nyebutnya bulan Roah. Kenapa disebut dengan bulan Roah?
Karena bulannya berkunjung antar arwah. Bainal ahya wal ahya wa bainal ahya wal amwat. Baik antara yang hidup sama yang hidup, atau yang hidup sama yang mati, maka dikenal dengan bulan Roah. Majelis-majelis sementara ditutup kalau udah bulan Roah ya, nyambut kedatangan Ramadan. Murid-murid pada datang ke rumah gurunya. Kalau murid yang ngerti mah datang ke rumah guru kagak lenggang, nyengser tangannya tuh. Tahu nyengser? Ada yang dibawa gitu, namanya ke rumah guru. Tabarrukan gitu. Dulu kan kita emang begitu Pak ya. Kalau sama guru tuh cinta takzimnya. Ini anak-anak zaman dulu tuh. Bahkan kalau lagi ngaji, air minumnya guru, mau air putih kek, teh kek, kopi kek, bekasnya kita rebutin nggak? Kita rebutin nggak Pak? Biar kenapa dah? Ambil berkah. Itu kalau murid-murid zaman dulu. Kalau anak bocah sekarang kagak mau. No air bekas kiai no. Ogah, mengapa? Kiainya bengek begitu katanya. Jadi kalau orang dulu tuh Masya Allah, ama ulama, ama habaib, ama kiai, ama muallim, ya Allah luar biasa cintanya. Bekas guru diminum kopinya. Sama saya kalau ngajar murid saya kadang-kadang bocah-bocah pada minum bekas kopi saya. Pengen ambil berkah katanya. Iya kalau gurunya udah pulang, saya bilang begitu. Nah gue masih minum, lu minum. Kadang-kadang minta rokok pakai dalil lagi. Guru bagi rokok guru tabarukan. Ini namanya murid sial dangkalan sialan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Maka dikenal dengan bulan Roah, bulan Sya'ban itu. Nah di malam pertengahannya itu adalah malam mustajab. Makanya biasa kita kumpul, termasuk di masjid yang kita cintai ini, kita kumpul bareng-bareng. Ngapain dah? Baca surah Yasin. Emang nggak boleh baca surah yang lainnya? Boleh. Silakan mau baca 30 juz juga nggak apa-apa. Kalau sanggup. Tapi kenapa guru-guru kita begitu kita kumpul bareng-bareng yang dibaca surah Yasin? Karena Yasin itu adalah qalbul Quran, jantungnya Quran. Itu pinternya guru-guru kita tuh, yang diambil langsung jantungnya Al-Quran. Bahkan gak sekali kita baca, berapa kali? 3 kali dengan niat yang macam-macam. Pertama niat minta panjang umur, bener ya? Yang kedua minta biar rizkinya banyak, kantongnya selalu basah. La ilallah, lepek bukan basah lagi. Yang ketiga biar mati husnul khotimah. Nggak cukup sampai di situ, kita taruh air. Masih ada nggak di sini yang begitu? Masih air dibawa. Ada yang pakai literan. Nah, sekarang udah ada mineral. Wow, pada bawa mineral. La ilallah, nggak tanggung-tanggung. Ada yang bawa 2 galon. Saya bilang tanggung, toren lu taruh sini sekalian. Kadang-kadang air minta didoain sama kiai, sama guru, minta didoain. Giliran suruh sedekah, ogahnya minta ampun. Bukan di masjid sini, bukan. Sono masjid saya di Menteng Dalam. Cuma saya tanya orang-orang yang pindahan dari sini katanya. Di malam itu malam mustajab, malam diturunkannya rahmat Allah Ta'ala. Maka jangan sampai kita nggak ngidupin tuh malam. Jangan pakai didengar dah orang-orang sebelah sonoan yang dikatakan bid'alah, inilah, itulah. Jangan pakai didengerin. Duluan mana dia hidup sama orang-orang tua kita, gitu aja udah. Ribet banget kadang-kadang yang begitu. Ilaha illallah, baru ngaji 2-3 kali semuanya kita dibid'ah-bid'ahin. Ilaha illallah. Ajaran orang-orang tua kita jangan sampai kita tinggalkan. Dan semua yang dilakukan orang tua kita bukan tanpa dasar, ada dalilnya semua. Termasuk kalau kita jalan bu, nunjuk kuburan, diomelin sama bapak kita, itu ada dalilnya. Bener gak?
Jangan nunjuk tangan, isep tangan lu, tababa lu mati gitu katanya. Lah kita kalau dudukin bantal diomelin menyakit, bener nggak? Tapi kita nurut aja, nggak nanya dalil. Tuh bedanya orang-orang tua dulu tuh, anak-anaknya nurut banget. Emak kita tuh punya trik tersendiri. Anak banyak, namanya orang dulu kagak pakai KB kan begitu Pak ya. Lahirnya juga nggak ada yang disesar. Orang subur-subur banget, asal ketemu lakinya bunting lagi kan gitu. Tapi berkah orang-orang tua dulu tuh. Dia tahu nih ikan bandeng cuman atu, anak banyak banget. Lah kalau yang dia makan dagingnya semua, kesian lakinya, bener gak? Ibunya ngomong begini dah, pakai bikin sayembara, yang makan pala ikan berangkat haji, gitu katanya. Pernah dengar gak kayak gitu tuh? Padahal tuh mah akal-akalan mak kita aja tuh, biar kita kagak makan dagingnya, mau pala mulu kita habisin, biar pergi haji katanya. Masya Allah, mudah-mudahan tuh jadi doa ya. Ya Rabbal, anak perawan nggak boleh duduk depan pintu, ntar dapat laki bewokan, lu sajar kasih bewokan. Orang mau lewat ribet tuh begitu. Tapi anak-anak dulu tuh nggak pernah nanya sedikit pun dalilnya mananya. Karena orang tua dulu juga haibahnya luar biasa, karismanya luar biasa. Kita belum sembayang nih, asalnya kita ngeliatin doang, kagak bebacot, liatin doang, takut kita udah, bener gak? Terus sekarang masya Allah, nyak kita ngomong udah sampai uratnya pada metang semua di sini, kagak didengerin sama bocah. Ilaha illallah. Mudah-mudahan anak-anak kita jadi anak yang soleh dan soleha. Ya Rabbal. Bulan tuh nisfu Sya'ban, doa, hidupkan malamnya, memperbanyak kebaikan dengan doa, dengan baca Quran, dengan zikir dan lain-lain. Kemudian malam apa lagi yang istimewa, yang ketika berdoa, doa nggak akan pernah ditolak oleh Allah Ta'ala? Idain, malam 2 hari raya, Idul Fitri, Idul Adha. Jadi kalau malam hari raya tuh maaf ke masjid dah, misa dulu, tidur sama bini, bermalam dulu di masjid. Emang nggak ada waktu-waktu besok? Tang-tang buka semuanya. Bermalam di masjid, manfaatkan malam hari raya itu. Karena orang yang menghidupkan malam hari raya, dia datang ke masjid, musola. Nanti di yaumil qiyamah, saat hati-hati manusia banyak yang mati, dia hatinya Allah Ta'ala hidupkan karena menghidupkan malam hari raya. Dan banyak berdoa di malam hari raya karena itu waktu mustajab. Dan yang kelima adalah malam pertama di bulan Rajab. Jadi besok nih Selasa malam Rebo masuk tuh. Ini perbedaannya antara Qamariyah dengan Samsiyah, ya. Masehi dengan Hijriyah tuh. Kalau Hijriyah begitu maghrib matahari tenggelam maka masuk tanggal yang baru. Maka kalau Idul Fitri atau Idul Adha atau apa namanya bulan puasa Ramadan, kita nungguin pengumuman. Karena bener-bener nih udah naik berapa derajat nih. Kalau Habib Usman tuh fatwanya tuh 7 derajat. Nah, kalau sekarang mah 5 derajat aja udah bisa tuh diputuskan gitu ya Pak. So kita tungguin tuh. Begitu masuk waktu maghrib maka bergantilah hari tersebut dan bergantilah tanggal tersebut. Kalau Masehinya kan nungguin jam 12. Pada siap-siap dah tuh. Wa ilaha illallah. Yang tidur dari siang siap-siap buat bakar ayam. Ayam nggak ada di rumah, ayam tetangganya dibakar juga. La ilaha illallah. Ya Allah, yang bakar jagung, yang pada ke puncak. Udah kita mah ke masjid aja dah, baca ratib, baca maulid ya. Karena malam itu adalah malam pertama di bulan Rajab. Bahkan kata Sultanul Ulama,
Almarhum wal maghfurlah Al-Habib Salim Asy-Syatiri di Hadramaut, beliau pernah mengeluarkan statementnya, ungkapannya. Kata beliau, malam pertama bulan Rajab tidak hanya istimewa, tapi doa mustajabah. Kalau bisa di malam tersebut bacalah surah Al-Mulk. Apa Al-Mulk? Kalau orang Bangka bilang surah Tabarok. Baca tuh meskipun cuma sekali. Insya Allah nanti banyak keberkahan yang kita dapati. Amin. Ya Rabbal. Di samping kita hidupkan dengan memperbanyak doa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala di malam tersebut. Dan doa yang diajarkan oleh Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika masuk bulan Rajab adalah doa Allahumma barik lana fima razaqtana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna. Wah, Masya Allah, Jamaah Al-Abidin udah hafal di luar kepala. Masya Allah. Apalagi ibu-ibu tuh udah hafal dia di luar kepala, Pak. Doa di mana, kepala di mana maksudnya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban. Kenapa kita minta keberkahan khusus di 2 bulan? Bulan Rajab sama bulan Sya'ban. Karena kita sekarang ini nggak kayak orang-orang tua dulu. Orang tua dulu tuh dia nabung 11 bulan buat 1 bulan. Dia punya celengan, ada yang bentuk pala ayam, ya Pak ya. Nanti udah menjelang bulan Sya'ban ditebok. Ngerti orang sini ditebok? Diapain? Dipecahin. Dia penuhi kebutuhan 1 bulan itu. Kulkasnya penuh, dia beliin bahan makanan, bener nggak? Dia mau belanja ke Tenabang, Tamrin City, dia belanja tuh. Jadi nanti puasanya khusyuk. Kain dibeliin buat hadiah ustadz-ustadz. Dari mulai petugas masjid dikasih, yang atlas dibeliin, imam BHS dah kerenan. Ya Bu, jangan beliin imam gajah nongkrong ya. Pakai lecak lagi. Imam beliin BHS. Saya kemarin dibeliin BHS sama ibu-ibu. Ini hadiah kata di hari guru. Apaan? BHS. Ternyata Pak, BHS, BH ukuran S. Di prank saya. Beliin dah. Kan biasa gitu tuh orang-orang tua kita dulu tuh. Segala kebutuhan untuk Ramadan terpenuhi semuanya. Bahkan masih ada duit nyisa. Ampe buat lebaran tuh, buat bocah-bocah disiapin tuh. Jadi begitu masuk bulan Ramadan, lemari udah penuh, kulkas udah full, amplop udah disiapin semua, di kantong masih ada 2 miliar. Enakan puasa begitu modelnya. Bener gak Bu? Ya Allah. Nah sekarang tabungan gak punya, gaji sih 6, 7, tanggal 6, tanggal 7 udah pada koma. Kadang-kadang 10 hari menjelang lebaran belum turun THR-nya, ngebet banget pala bininya. La ilaha illallah. Tuh orang-orang tua dulu. Maka kita minta keberkahan di 2 bulan khususnya. Keberkahan kesehatan, keberkahan umur, keberkahan rizki. Kan enak kalau bulan Rajab sama bulan Sya'ban udah nyiapin rada banyakan, enak gak? Puasa bisa rada tenangan insya. Tapi untuk Ramadan kita minta apa? Balighna Ramadan. Sampaikan ketemu dengan bulan Ramadan. Karena di antara kita nggak ada jaminan bisa ketemu Ramadan besok.
Betul. Makanya begitu masuk bulan Rajab, tanggal 1 malam Rabu besok, jangan sampai ninggalin bacaan itu. Biar apa? Di samping Allah Ta'ala kasih berkah hidup kita di 2 bulan Rajab dan Sya'ban, kita minta disampein umur kita untuk ketemu sama Ramadan. Amin ya Rabbal. Karena nggak ada jaminan di antara kita yang datang malam ini bisa ketemu Ramadan apa enggak. Kadang ada yang ketemu bulan Sya'bannya doang, Ramadan nggak ketemu. Malam nisfu Sya'ban masih kumpul di Masjid Riyadul Abidin sama-sama. Tanggal 1 Ramadan udah meninggal. Ada nggak? Banyak. Maka kita minta tuh, minimal sekali jangan pernah kita lupain tuh bacaan. Bahkan ditambahkan oleh ulama, di samping Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa a'inna fihi 'alas siyam wal qiyam birahmatika ya arhamar rahimin. Ada tambahannya tuh. Begitu kita sampai bulan Ramadan, kita minta wa a'inna fihi 'alas siyam, bantulah aku ya Allah, berikan kekuatan kepadaku ya Rabb untuk bisa berpuasa dengan sebaik mungkin. Karena mohon maaf Pak, kadang-kadang sudah menjadi tradisi dan kebiasaan. Kalau malam pertama tarawih aja, Masya Allah, nggak di mana masjid musola, bener nggak? Membludak, tiker sampai kehabisan. Ilaha illallah, jamaah ke jalan-jalan. Biasa malam pertama. Ibu-ibu di kampung saya tuh kalau isaknya jam 7, setengah 7 sajadahnya masuk masjid duluan. Booking tempat dia. Iya, takut ditempatin orang, anaknya disuruh nih bawain sajadahnya nih, taruh di sap ini katanya gitu. Biasa kalau malam pertama. Mengurus juga ngumumin antusias. Saldo juga lumayan rada banyakan. Dan saya tahu saya ketua DKM. Udah mulain malam ke-15 aja. Separuhnya Ramadan diumumin lagi yang Ustaz Adi, alhamdulillah tarawih kita malam hari ini mengalami kemajuan. Udah pada maju sapnya udah. Apalagi kalau udah asyrul awakhir, 10 terakhir, ya Allah sedih kita. Yang rame bukan lagi di masjid, yang penuh bukan lagi di musola. Di mana Bu? Cukup ibu-ibu yang jawab. Di mana Bu? Oh, mall kata ibu-ibu. Ngapain di mall? Pada tawaf. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Tawaf keliling 7 putaran, padahal beli bajunya penatu. Belum lagi yang sa'i dari Tamrin City ke Tenabang. Dia baca innas sofa. Yang tersisa ya Allah, kalau sudah menjelang akhir Ramadan itulah para finalis Ramadan. Yang lain udah tereliminasi semua. Coba lihat kalau babak final tuh. Coba lihat. Yang masuk nominasi itulah mereka orang-orang yang dipilih oleh Allah. Mudah-mudahan kita berharap Pak, dari malam pertama Ramadan sampai penghujung Ramadan kita istiqamah terus, amin. Ya Rabbal. Yang kayak pilih-pilih dah, tarawih mah tarawih aja. Kadang-kadang tarawih ngeliat jadwal imam sih. Pengurus juga sih kadang-kadang majang di situ. Jamaah kalau masuk masjid lihat dulu ke mading. Imamnya siapa nih? Ajam ini. Ini lama di Ramadan nih. Pindah yuk ke musola. Orang sekarang nih masuk neraka nggak mau sendirian, ngajak-ngajak orang. Ya Allah. Emang imam kalau lama apa ya? Jangan kata orangnya motornya dikenalin orang. Sendalnya dikenalin orang. Nih kita nih besok nih saya mau tanya, imam di Masjid Riyadul Abidin tarawih, pengen yang cepet yang lama Bu? Pengen yang cepet yang lama Pak? Oh yang sedang yang bagus. Namanya juga tarawih. Tarawih itu kan sholat santai. Makanya ada beberapa rakaat diselingi dengan selawatan, sembahyang santai. Sebab kalau cepet-cepet kesianan orang tua. Kadang-kadang imamnya udah sujud dia baru ruku.
Dia sujud, imamnya bangun, kagak pernah ketemu. Akhirnya dia salam, yang ngeloyor aja udah. Ini ngomong sama cucunya, gua kapok salat di situ. Ngapa jidat gua pada bonyok semua? Kelamaan juga kurang enak, betul nggak? Yang enak mah yang sedang-sedang aja, namanya juga sholat santai. Makanya ada Bilalnya menyelingi dengan selawat. Biar enak, biar santai. Nikmatin sholat kita, nikmatin. Insya. Mau cepet-cepet mau kemana sih? Oh, karena ngelihat di YouTube yang pernah viral. 23 rakaat cuman hitungan menit. La ilaha illallah, kagak kebayang kita. Yang ada asam urat, yang mana begitu? Udah sembahyang santai, nikmatin malam-malam Ramadan kita, insya. Maka kita minta wa inna fihi alas siyami wal qiyami birahmatika ya arhamar rahimin. Berikan ya Allah kepadaku kekuatan agar aku bisa puasa dengan sempurna, bisa menghidupkan malam-malamnya dengan baik, insya. Karena kita butuh pertolongan Allah. Ini kadang-kadang ya Allah kita puasa hari pertama doang emang pada tutup kuliner. Padahal kan esensinya mengendalikan hawa nafsu. Bisa sampai lohor doang. Asar aja kelar dari Riyadul Abidin, udah mulai dah ngajak bininya, ngajak bocah cari kelilingan, beli gorengan. Orang Indonesia tuh kalau nggak kena gorengan kurang afdol katanya. Buka pakai gorengan dah. Padahal mah dagangannya sama, beli lagi, habis semua beberapa tenteng tuh udah. Kolak berbagai macam, aneka macam kolak tuh dibeli. Ya Allah, emang hebat juga Ramadan. Cuman Ramadan doang biji salak bisa lempuk. Setahu kita di luar Ramadan biji salak kan keras-keras ya. Di Ramadan doang dibikin empuk. Insya Allah. Jangan sampai Pak, kita hanya bisa mengendalikan nafsu kita sampai itu doang. Ya Allah, saya nggak bicara seputar Ramadan karena temanya ini saya nggak mau keluar jalur. Yang penting kita minta doa berkah di bulan Rajab, berkah di bulan Sya'ban, sampai umur kita di bulan Ramadan. Itu doa yang Nabi ajarkan, jangan ditinggalin. Mulai besok tanggal 1 start baca itu doa. Mau maghrib kek, mau subuh kek, yang penting dalam 5 waktu paling tidak 1 kali kita baca, insya. Yang kedua, amalan apa yang dihidupkan di bulan Rajab? Amalan yang dihidupkan itu perbanyak zikir. Zikir yang terbaik adalah istighfar. Karena bulan Rajab itu bulannya Allah, maka perbanyaklah kita hamba-hambanya buat baca istighfar. Istighfar tuh macam-macam Pak. Kalau istighfar Rajab tuh yang udah kita tahu kan, apa tuh? Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Kalau bisa tuh habis maghrib baca 70 kali, habis subuh baca 70 kali. Jangan sampai enggak. Atau minimal dalam 1 hari itu baca 70 kali sepanjang bulan Rajab. Kenapa sih kita jarang mau beristighfar? Karena kita belum banyak tahu tentang keutamaan istighfar. Paling sepengetahuan kita, kalau kita istighfar tuh habis ngelakuin dosa, betul? Sepengetahuan kita, kalau kita beristighfar Allah ampunin dosa kita, Allah maafin kesalahan kita. Padahal di samping itu, dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, keutamaan istighfar itu luar biasa. Ya, di samping ngampunin dosa dan salah kita, ternyata ada 3 manfaat. Yang pertama, man lazima istighfar, siapa orang yang ngelazimin, membiasakan lisannya basah dengan kalimat istighfar. Nih yang pertama jaminannya dari Rasulullah, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Allah ganti kesedihan hidupnya tuh, kesempitan, kesumpekannya, dengan kelapangan, dengan keterbukaan. Stresnya hilang, hatinya yang sempit jadi lapang. Orang-orang yang suka baca istighfar itu dijamin sama Rasulullah.
Yang kedua, wa min kulli dikin makhraja. Segala permasalahan hidupnya, kesempitan hidupnya tuh dikasih solusi yang terbaik. Dikin makhraja itu dari kesempitan kesumpekannya itu diganti dengan kelapangan. Yang kedua, masalahnya diberikan solusi yang terbaik. Dan yang ketiga nih, udah masuk. Yang ketiga, yang terakhir, ini yang gak kalah menarik kalau kita suka baca istighfar, Bu. Ini saya kasih tahu di sini aja nih. Yang kasih tahu yang lain ya. Yang ketiga nih, wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah Ta'ala akan naburin rizki untuknya dari arah yang gak pernah dia sangka, apalagi dia duga. Bagi orang-orang yang suka baca istighfar, rizkinya ujuk-ujuk datang begitu aja. Dia gak menyangka, dia gak menduga. Kalau pegawai rizkinya nyata, tiap bulan dapat gaji. Ini ada orang yang rizkinya tuh gak pernah diimpiin sebelumnya, gak pernah dia sangka, gak pernah dia duga. Ujuk-ujuk lagi bengong di rumah. Tahu bengong? Kayak ayam nelen karet. Bengong aja di rumah. Ujuk-ujuk ada yang datang bawain duit. Enak gak? Ujuk-ujuk ada yang datang ngasih tiket umroh. Enak gak? Itulah orang-orang yang biasa melazimkan istighfar. Yang pertama, kesempitan hidupnya diganti kelapangan. Yang kedua, masalahnya diberikan solusi yang terbaik. Yang ketiga, rizkinya Allah Ta'ala datangkan dari arah yang tidak pernah dia sangka maupun dia duga. Inilah kemuliaan bulan Rajab. Di samping kita hidupkan malam-malamnya dengan aneka macam kebaikan, perbanyak doa, dan jangan lupa perbanyak istighfar. Insya wallahu a'lamu bissawab. Mudah-mudahan kajian yang singkat ini insya Allah dapat menginspirasi kita semuanya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Lain waktu kita bisa jumpa lagi. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji wal ma'ab.